Iki sing kanggo. Oke, kita pakai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan. Ah, alhamdulillah. Terima kasih sudah tepat waktu. Segera sesaat link dibagikan. Sebelum kita mulai kegiatan kali ini, kita awali dulu doa supaya apa yang kita menjadi bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa mulai. Selesai. Nah, pembelajaran pertemuan kali ini kita akan belajar tentang interaksi ekologi, ya, atau ecological relationship in English ya. Ecological relationship ini hubungan antara sesama komponen biotik dalam ekosistem. Hubungan sesama komponen biotik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Satya. Jadi Anda bisa buka buku paket Anda halaman berapa ini ya? 34 ya. Dan juga siapkan LK-nya. Nah, selamat datang Rama. Interaksi ekologi sesama makhluk hidup dalam satu ekosistem itu juga sudah Anda pelajari di SD ya, tapi hanya satu macam interaksi saja yang Anda pelajari, yaitu simbiosis. Anda mengenal ada 3 macam simbiosis ya dulu ya. Ini sudah dijelaskan di buku siswa ya. Ada simbiosis mutualisme, ada simbiosis komensalisme, dan ada simbiosis parasitisme. Ini kayaknya sudah paham ya. Nah, di SMP Anda akan dikenalkan dengan beberapa macam interaksi yang lain yang juga sudah ada dalam ekosistem sejak dulu, tapi mungkin belum disampaikan ke Anda ya. Nah, interaksi ekologi atau interaksi antar sesama makhluk dalam satu ekosistem itu sebenarnya ada 5 macam ya, 5 macam, yaitu predasi, herbivori, kompetisi, netral, dan simbiosis. 5 macam utama ya. Nah, yang simbiosis dibagi ada 4 macam lagi, yaitu simbiosis mutualisme, komensalisme, parasitisme, dan amensalisme. Nah, ini kelas 7A sudah banyak yang sudah menyelesaikan LK ini, jadi mungkin bisa menyampaikan hasil belajarnya ya. Mungkin ada yang mau sharing menyampaikan apa yang dimaksud dengan predasi, silahkan. Siapa itu? Saya itu. Verlita. Oh, Tirta. Oke, silakan Tirta. Predasi. Apa bedanya dengan parasit? Itu kayaknya cenderung ke parasit ya. Mungkin ada yang sedikit berbeda jawabannya dari Tirta.
Ya, Farden, oke. Farden silakan. Tirta ini lebih lebih spesifik ya, jawabannya mungkin bisa diperbaiki Tirta. Jadi predasi adalah hubungan atau interaksi antara predator dan mangsanya. Jadi ada harimau, singa dengan zebra misalnya ya. Singa memakan zebra ini termasuk interaksi predasi. Jadi hubungan antara predator, pemangsa dan mangsanya. Itu yang jawabannya lebih tepat ya. Bisa dipahami? Oke, tapi tetap ada poin dari apa Habi dan untuk Habi dan Tirta karena sudah menjawab ya. Farden dan Tirta. Oke, itu predasi. Yang lain mungkin bisa dicek lagi jawabannya. Predasi adalah interaksi antara predator dan mangsanya. Kemudian bentuk interaksi kedua adalah herbivori. Ya, selain Farden sama Tirta mungkin ada yang bisa menyampaikan hasil belajarnya. Silahkan. Habi, silakan Habi. Itu herbivora, bukan herbivori. Gimana? Kalau herbivora kan ini kita bahas interaksi ya. Kalau Rama, silakan Rama. Ini Ramaditya ya. Ini Ramaditya barusan benar ya? Iya, benar yang disampaikan Rama. Jadi interaksi herbivori adalah interaksi antara herbivora, pemakan tumbuhan, ya, dengan tumbuhan. Tapi interaksinya ini mereka memakan tapi tidak mematikan organismenya. Beda dengan predasi. Kalau predasi dia makan, ya, tapi hewan yang dimakan mangsanya itu mati. Tapi kalau herbivori itu emang apa yang dimakan itu tidak mati, itu bedanya ya, tanpa mematikan organismenya, itu herbivore. Yang disampaikan Rama sudah benar. Kalau yang disampaikan Habi tadi itu pengertian herbivora ya, makhluk hidup pemakan tumbuhan ya, bisa dibedakan ya Habi ya. Mungkin bisa diperbaiki jawabannya. Herbivori itu interaksi antara herbivore, pemakan tumbuhan, dengan tumbuhan tanpa mematikan tumbuhan tersebut ya, memakan tanpa mematikan tumbuhan tersebut. Oke. Kemudian interaksi berikutnya kompetisi. Silakan yang mau berpendapat. Ivan dulu, silakan Ivan. Ya, kompetisi itu persaingan antar organisme untuk pemenuhan kebutuhannya sendiri. Kompetisi ini bisa terjadi oleh makhluk hidup dalam satu populasi, yaitu sesama jenis bisa. Misalnya apa namanya, singa ya, singa mempertahankan wilayahnya, dia apa menandai areanya dengan kencing, dengan bertarung dengan pejantan yang lain, itu termasuk kompetisi. Ya, kompetisi juga bisa terjadi antara makhluk hidup antar jenis, beda jenisnya. Misalnya ada di padang savana itu ada zebra sama wildebeest ya, misalnya kayak kerbau itu sama-sama makan rumput. Mereka berkompetisi memperebutkan makanan dan air misalnya. Itu juga disebut dengan kompetisi. Nah, sampai sini bisa kompetisi. Oke.
gampang kok ini ya. Kemudian yang keempat ada interaksi netral. Silakan yang mau menyampaikan apa itu interaksi netral. Monica dulu yang barusan. Silakan Monica. Iya. Jadi netral ini adalah interaksi yang tidak saling mempengaruhi secara langsung dalam suatu ekosistem. Interaksi netral itu interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem yang tidak saling mempengaruhi. Misalnya di ekosistem sawah itu ada ular dan padi, ya. Ular misalnya berjalan di antara taman padi, ya tidak memangsa, ya tidak makan, ya tidak merusak. Itu termasuk interaksi yang netral, gitu. Ya, jadi interaksi yang tidak saling mempengaruhi secara langsung itu netral. Berarti yang dijawab Monica benar. Selanjutnya, simbiosis mutualisme. Silakan yang mau. Intan Putri, silakan Intan. Simbiosis mutualisme ini sudah Anda paham dari SD ya, paling gampang ya. Interaksi antara dua organisme beda jenis ya, di mana mereka saling diuntungkan. Yang paling umum contohnya bunga dengan lebah, bunga dengan kupu-kupu kayak gitu ya. Burung jalak, apalagi yang mutualisme. Ya situ ya. Anda paham, nanti kita bahas lagi contoh-contohnya. Interaksi simbiosis mutualisme adalah interaksi antara dua makhluk hidup di mana dua belah pihak itu saling diuntungkan. Next, komensalisme. Silakan. Hera, silakan Hera. Tepat sekali. Interaksi antara dua makhluk hidup di mana yang satu pihak diuntungkan tapi satu pihak lain tidak dirugikan. Ini yang paling viral contohnya adalah ikan hiu dan ikan remora misalnya ya. Ikan hiu tidak merasa dirugikan dan ikan remora sangat dirugikan. Itu ya. Simbiosis parasitisme, silakan yang mau berpendapat. Hafiz, silakan. Gimana diulang Hafiz? Interaksi yang pihak yang lain bagaimana? Satu pihak diuntungkan, pihak yang lain bagaimana Hafiz? Iya, dirugikan. Menderita kerugian atau dirugikan. Itu perlu dicatat ya Hafiz ya. Soalnya kalau salah satu pihak diuntungkan itu bisa jadi komensalisme. Ya, tapi kalau salah satu diuntungkan dan satu dirugikan itu parasit. Ya. Beban umat semesta ya. Tahu ya. Kalau bahasa kerennya sekarang beban, bukan parasit tapi beban ya. Oke, itu simbiosis parasitisme. Misalnya apa ya yang parasit ya? Kutu di kucing ya, kutu di hewan peliharaan, kemudian cacing parasit yang ada di hewan ternak itu juga termasuk contoh simbiosis parasitis. The last, amensalisme. Ada yang mau berpendapat tentang amensalisme? Satria bersuara silakan. Satria silakan. Jadi amensalisme ini apa ya? Sebenarnya hanya untuk pertahanan diri saja. Jadi yang disampaikan siapa tadi Satria sudah benar ya. Jadi misalnya kayak ada tanaman paitan, ada yang namanya tanaman paitan, dia mengeluarkan zat alami ya, zat alami
yang dimana zat tersebut ternyata melindunginya dari serangga, dari pemakan serangga. Jadi pemakan serangga yang memakan daunnya itu dirugikan, tapi si tumbuhan ini sebenarnya ya nggak butuh itu gitu loh. Meskipun daunnya dimakan juga nggak apa aslinya, tapi akhirnya dia jadi lebih aman gitu saja untuk pertahanan diri secara alami. Ya, itu simbiosis. Nah, karena kita sudah membahas ini ya, sudah paham. Mungkin memang sedikit ulang untuk yang barusan hadir. Yang barusan hadir sudah mengikuti mungkin dari interaksi netral dan simbiosis. Mungkin akan ulang yang prediksi. Ini interaksi antara makhluk hidup antara predator dan mangsanya, ya, di mana mangsanya itu mati. Kemudian kalau herbivori, interaksi antara hewan pemakan rumput dengan tumbuhan, tapi tumbuhan yang dimakan ini tidak sampai mati, dia tetap ada. Ya, terus kompetisi ini interaksi merupakan apa ya? Saling persaingan untuk kemenangan hidupnya. Bisa terjadi dalam satu spesies yang sama, juga bisa terjadi antar spesies yang berbeda, ya. Nah, sampai sini bisa dipahami. Jadi Anda sudah mengenal ada 5 macam, total sekarang ada 8 macam interaksi, ya, interaksi ekologi. Bisa dipahami semuanya? Alhamdulillah. Oke. Nah, sekarang Anda kita kuis ya, kuis. Anda siapkan selembar kertas dan alat tulis. Iya, saya tunggu. Saya sambil ngabsen yang hadir terakhir. Tadi siapa absen? Afin, Cindy, Clarissa, Delia, aku, Hera, Nabila Putri, Rizky Zulfa, Ferlita enggak hadir memang ya, enggak muncul di sini. Oke, sudah siap. Oke. Nah, di sini lain kalsi. Nomor 1 sampai 5. Di sini ada peristiwa dan Anda sebutkan apa bentuk interaksinya. Ya, Anda sebutkan apa bentuk interaksinya. Yang nomor 1, Anda langsung sebutkan nanti ya, ditulis 1, predasi atau herbivori atau mutualisme atau netral gitu ya. Tulisannya nomor 1. Nggak usah ditulis ini soalnya memang dibacakan, Anda tinggal nulis bentuk interaksinya apa. Pilihannya ada 8 tadi itu, predasi, herbivori, netral, kompetisi, mutualisme, parasit, komensalisme, sama amensalisme. Pilihannya sekitaran itu, oke? Nah, siap ya? Oke, nomor 1. Seekor singa jantan memangsa anaknya. Ditulis. Nanti kita koreksi bareng-bareng. Tulis dulu jawabannya. Sudah? Saya lanjut nomor 2. Beberapa ekor anak ayam berebut makanan. Ini interaksi apa?
Sudah? Sekarang nomor 3, burung pemakan biji hidup bersama dengan burung pemakan buah dalam satu ekosistem. Ada burung pemakan biji dan burung pemakan buah yang tidak saling mengganggu ya. Ini interaksi apa? Burung pemakan biji dan burung pemakan apa tadi buah. Oke, sudah? Belum. Ya, yang sudah di-save dulu jawabannya. Nomor 4. Yang terakhir tadi, yang ketiga tadi, burung pemakan biji hidup damai dengan burung pemakan buah. Ya. Kemudian yang keempat, ada jamur kulit hidup pada kulit manusia. Jamur kulit hidup pada kulit manusia. Ini termasuk interaksi yang mana? Jamur kulit alias PANU ya. PANU. Sudah? Nomor 5. Tumbuhan tali putri menempel pada tanaman beluntas. Tahu tali putri ya? Tali putri itu yang kuning mimian itu loh. Tumbuhan tali putri hidup atau menempel pada ranting pohon beluntas. Sudah? Oke. Sekarang dikoreksi ya. Yang salah jawabannya dicoret, yang benar dilingkari. Dan seperti biasanya nanti dikirim fotonya via WA untuk klaim poinnya ya. Nanti kalau benar semua Anda dapat 5 poin. Kalau benar semua. Oke. Nomor 1. Nomor 1 jawabannya predasi. Benar ya? Iya. Nomor 1 itu tadi yang apa ya? Singa jantan memangsa anaknya. Singa jantan memangsa anaknya itu apa tadi? Predasi. Nomor 2, anak ayam berebut makanan. Ini kompetisi, saling bersaing ya. Nomor 3, burung pemakan biji hidup bersama burung pemakan buah. Ini interaksi netral, betul. Ya, netral. Kemudian yang keempat, apa tadi? Jamur kulit hidup di kulit manusia. Ini adalah interaksi, iya, interaksi beban hidup ya. Interaksi beban ya, interaksi parasit. Simbiosis parasitisme, pinter. Dan yang terakhir, apa tadi? Tali putri. Tali putri menempel pada ranting pohon. Ini apa? Parasit juga. Parasit juga. Sudah? Betul semua ya? Gampang ya? Iya, alhamdulillah. Kalau itu semua berarti semuanya dapat 5 poin ya. Nanti klaimnya kirim foto hasilnya ke Mbak Malvi ya, di Japri. Nah, itu pembahasan kita kali ini. Sederhana itu. Jadi interaksi itu dalam suatu ekosistem tidak hanya terjadi pada benda hidup dan benda mati, tapi juga sesama benda hidup.
ya sesama biotiknya yang disebut dengan interaksi ekologi. Macam-macamnya ini tadi sesuai yang sudah Anda kerjakan di LK ya, dan sudah kita bahas hari ini. Oke, alhamdulillah. Kalau gitu ada yang ditanyakan tentang interaksi ekologi? Nggak ada ya, sudah paham ya. Ya. Kenapa? Apa Satria? Ya saya di sekolah. Kenapa? Oh iya. Oke, kalau gitu dalam ya silakan. Nomor 5 parasitisme yang tali putri. Iya, iya sama-sama. Parasitisme. Oke, yang sudah selesai bisa dikirim fotonya ke Memalvi, langsung japri ke nomor yang di grup itu ya. Dan kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan sekian pertemuan kali ini membahas tentang interaksi ekologi. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Ya, Memalvi akhiri. Terima kasih partisipasinya. 7A, semangat selalu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.